Revisi undang-undang ini ternyata menghadirkan sejumlah perdebatan di berbagai kalangan, seperti dari kalangan akademisi, aksi mahasiswa, hingga menjadi perbincangan di dunia maya. Kejaksaan dinilai bisa memiliki kewenangan yang berlebihan dan terkesan seperti lembaga superbody yang melebihi kewenangan kepolisian, KPK, dan pengadilan dalam melakukan tugas-tugasnya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Belakangan ini, kejaksaan menjadi lembaga yang seringkali mencuri perhatian publik lewat aksinya yang mengungkap berbagai kasus korupsi, seperti korupsi timah, korupsi Pertamina, hingga megakorupsi lainnya yang nilainya triliunan rupiah. Jelas, mereka memiliki dasar yang jelas dan payung hukum untuk melakukan penegakan hukum, termasuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka, hingga menuntut para pelaku korupsi. Kejaksaan Agung diberikan wewenang penuh dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yaitu penuntutan dan penyidikan tindak pidana tertentu, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Belakangan lagi hangat soal revisi Undang-Undang Kejaksaan. Ternyata sudah masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas DPR RI untuk tahun 2025. Revisi undang-undang ini ternyata menghadirkan sejumlah perdebatan di berbagai kalangan, seperti dari kalangan akademisi, aksi mahasiswa, hingga menjadi perbincangan di dunia maya. Kejaksaan dinilai bisa memiliki kewenangan yang berlebihan dan terkesan seperti lembaga superbody yang melebihi kewenangan kepolisian, KPK, dan pengadilan dalam melakukan tugas-tugasnya. Salah satu yang paling menjadi konsen dalam kritik masyarakat adalah dalam pasal 8 ayat 5 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Kewenangan inilah yang sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh para jaksa, sehingga menimbulkan impunitas hukum, atau boleh dikatakan bebas dari tuntutan hukum dengan dalih hak imunitas yang berpotensi mengancam prinsip keadilan dan supremasi hukum di Republik ini. Ini artinya oknum jaksa yang melakukan tindak pidana tidak boleh langsung ditangkap oleh lembaga hukum seperti kepolisian atau KPK karena harus menunggu persetujuan dari Jaksa Agung terlebih dahulu. Sementara menunggu surat persetujuan dari Jaksa Agung jelas memerlukan waktu yang memberikan kesempatan kepada oknum jaksa untuk melakukan hal-hal lain seperti salah satunya menghilangkan barang bukti. Bukan sekali dua kali oknum jaksa melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti kasus pemerasan guru SD di Batubara, Sumatera Utara, kasus jaksa Pinangki, kasus jaksa yang diduga menerima suap 15 miliar rupiah, hingga kasus jaksa Farur Roji yang menerima suap dan gratifikasi selama 15 tahun. Alasan lain yang membuat revisi Undang-Undang Kejaksaan banyak dikritik adalah asas dominitus litis yang berpotensi menciptakan monopoli kewenangan penegakan hukum di mana kejaksaan seolah-olah mendominasi kepolisian, Mahkamah Agung, dan penegak hukum lainnya. Jaksa berpotensi menjadi pengendali utama perkara pidana, bukan hanya hakim lagi. Termasuk dalam urusan menghentikan dan melanjutkan sebuah perkara ke pengadilan. Yang lebih parah, kewenangan ini bukan hanya untuk peradilan umum saja, tetapi juga pada peradilan militer, sebagaimana dalam huruf G pasal 35 ayat 1. Kewenangan yang super besar ini melanggar prinsip checks and balance dalam peradilan Indonesia yang berujung pada abuse of power. Kewenangan ini sekaligus bisa menimbulkan kecemburuan antar lembaga, terutama kepolisian dan militer, sehingga berpotensi menimbulkan konflik of interest yang mengurangi harmonisasi antar lembaga. Hal lain yang dibahas dalam soal perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga menimbulkan kekhawatiran
karena kewenangan berlebih bagi kejaksaan. Dalam pasal 30B disebutkan, jaksa memiliki kewenangan di bidang intelijen seperti menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegak hukum. Fungsi ini, jika dipikir-pikir, tidak memiliki urgensi bagi kejaksaan sama sekali saat ini. Kewenangan melakukan penyadapan bisa melanggar hak asasi manusia, sehingga fungsi intelijen sangat berbahaya dan berpotensi untuk disalahgunakan secara sewenang-wenang. Juga ada fungsi pengawasan multimedia untuk mengantisipasi pemberitaan negatif yang dianggap mempengaruhi kredibilitas lembaga kejaksaan. Fungsi ini bisa berpotensi mengebiri kebebasan berekspresi dan hak berpendapat di muka umum lewat media sosial. Lagi pula, kita kan sudah memiliki Badan Intelijen Nasional atau BIN, atau Polri sudah memiliki Cyber Polri yang bisa berkoordinasi bersama dengan kejaksaan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk tugas penegakan hukum. Intelijen juga diperlukan dalam ruang-ruang rahasia yang tidak boleh bersentuhan langsung dengan sasaran atau objek. Menambah kewenangan intelijen bagi kejaksaan sama saja semakin memvalidasi pendapat publik bahwa kejaksaan didesain sebagai lembaga yang superbody yang memegang kekuasaan yang absolut. Hal lain yang tidak hilang dari perhatian publik adalah pasal 11A ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan rangkap jabatan di luar instansi kejaksaan itu sendiri. Ini yang menjadi berbahaya karena berpeluang menimbulkan konflik kepentingan dan dualisme loyalitas. Bayangkan jika seorang jaksa karena dia merangkap jabatan harus membagi loyalitasnya kepada lembaga kejaksaan sebagai lembaga utamanya dan lembaga tempatnya menjabat atau bertugas. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika lembaga yang dipimpinnya itu ternyata bermasalah. Sejauh mana kejaksaan bisa benar-benar objektif untuk menindak lembaga tersebut, mengingat semua jaksa pasti setia dalam naungan Korps Adiaksa. Tidak mungkin kan jeruk makan jeruk. Kemudian dalam pasal 8B terkait dengan penggunaan senjata api oleh jaksa, di mana izin penggunaan senjata api oleh jaksa hanya relevan dalam konteks membela diri. Penggunaan senjata api yang dimaksudkan untuk membela diri jika dalam keadaan tertekan, bukan untuk sekedar gagah-gagahan, apalagi jaksa bukanlah aparatur keamanan. Seharusnya senjata api cukup digunakan oleh kepolisian saja. Penambahan kekuasaan yang besar di revisi Undang-Undang Kejaksaan seharusnya dibarengi oleh penguatan di bidang pengawasan juga. Sayangnya, penguatan di bidang pengawasan sampai saat ini belum terlihat serius dilakukan. Kekuasaan yang semakin besar akan semakin memperbesar peluang para oknum jaksa nakal untuk melanggar hukum dengan dalih hak imunitas, juga memperluas potensi konflik kepentingan dan kecemburuan dari lembaga penegak hukum lainnya terhadap institusi kejaksaan. Pada akhirnya, saya mengutip seperti apa yang diucapkan oleh Profesor Eddie Herridge, pakar hukum tata negara. Kedudukan polisi dan jaksa itu sejajar, bukan subordinat antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kejaksaan menjadi lembaga yang superbody yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi penegak hukum di negara ini. Kita mendukung dan mengapresiasi usaha kejaksaan yang cukup berhasil dalam menangkap koruptor-koruptor di negeri ini. Tetapi tidak ada salahnya jika kita juga kritis terhadap lembaga kejaksaan agar akuntabel dan semakin dicintai oleh publik. Kejaksaan harus bersinergi dengan kepolisian, pengadilan, dan institusi penegak hukum lainnya. Saya John Sitorus, Insight.